semuanya saja yang kami hormati. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberi kesehatan dan batin, ilmu yang meningkat, ibadah yang meningkat, juga bisa senantiasa berwajah untuk meningkatkan amalia kita di dunia yang sangat sementara ini. Salawat dan salam dan tentunya disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW dan semua dan tentunya untuk berbanyak selawat dalam badan dulu berdiri dan berjalan, karena satu-satunya makhluk wajib akhirat yang akan memberikan pertolongan keselamatan dan syafaat hanya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wasallam. Para bapak ibu sekalian, jemaah nikah rahimahumullah, nikah merupakan sunnatullah dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang wajib dilaksanakan. Ini apabila mampu. Kalau mampu, kebun kawin tiba, sawal tiba dan tibanya, lajulah. Jangan nunggu Tino batak lembang melamar kita atau semua itu terjadi. Karena banyak yang menunda makini, mohon maaf sampai 50-45 tahun belum juga lunas. Jadi ini sifatnya wajib apabila kita sudah ada berkemampuan, ya, untuk melaksanakan itu baik kita maupun lenang. Apa yang kita harapkan dari perkawinan itu, yang pertama menambah hubungan silaturahim, ya, dan melaksanakan sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Bukanlah umatku kata Rasul orang yang tidak melaksanakan sunnah itu kalau Nabi akan nikah. Untuk itu kepada Rismawati dan Mukminin apa yang harus dipersiapkan? Yang pertama sebelum pelaksanaan jadwal kabul, niat. Ya, innama amalu niat wa nama librihim manawa. Sesuatu itu tergantung jadi niat kita. Allah itu akan menilai jadi niat kita. Apabila niat mukminin dan Rismawati karena Allah menikahi Rismawati dan Rismawati menjadi istri daripada mukminin, ikhlas karena Allah, insya Allah rumah tangga itu akan baik, harmonis, ya, dalam rumah tangga itu. Tapi kalau misalnya niat bukan karena Allah, karena kecantikan, ketampanan, karena taji, harta benda, itu merupakan titipan saja, ya, insya Allah tidak akan langgeng. Jadi pasangan niat makini Rismawati dan mukminin menikah ini adalah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian mukminin dan Rismawati sebentar lagi kau berdua akan menjadi sepasang suami dan istri. Hendaknya menjadi suami dan istri yang baik, ya, melaksanakan peran dan hak masing-masing, baik itu sang suami maupun sebagai istri. Apa peran sang suami, ya, dalam rumah tangga? Yang pertama, membina akhlak daripada bini. Ini tugas seorang mukmin. Ya, bagaimana cara berpakaian yang baik, bagaimana cara bergaul yang baik, beribadah yang baik, ya. Ini peran dari sang suami yang membimbingnya. Ya, kalau misalnya lu baca, jangan suka-suka, tidak turun dengan tanah aku nih, kayak begini, ya. Tapi yang hakikatnya adalah membina untuk akhlak seorang istri dalam rumah tangga itu adalah sang suami. Kullukum ra'in wal kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, kata Allah, karena kita seorang laki-laki ini akan ditanya belum pertanggungjawaban apa yang kita pimpin. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, sang suami itu merupakan pemimpin bagi wanita. Jangan dibalik. Kemakin banyak pula yang nitur maju ini tino ngatur bapak anak itu menjalahi kodrat usaha besar itu. Dan kemudian yang kedua, mukminin mencari nafkah yang baik, ya, yang halalan, thayyiban, bebas sedikit tapi halal, apa banyak tapi tidak baik, ya, karena itu akan berpengaruh ke dalam rumah tangga kita. Apabila membawa hal yang tidak baik, itu akan menimbulkan hal yang negatif. Tadinya bini nurut, anak nurut, jadi melawan, ya. Jadi mencari nafkah. Kemudian dalam rumah tangga, saudara mukminin, ciptakan rumah tangga itu sifat jujur. Ado katakan ado, nido katakan nido, ya, transparan apa adonyo.
Ya, apabila itu dilakukan dalam rumah tangga, insya Allah rumah tangga itu akan baik, ya, akan dipercayai oleh seorang istri, ya, dan kita seorang suami akan menjadi contoh nantinya bagi seorang istri apabila melakukan kejujuran transparan dalam rumah tangga. Nah, kemudian pada Rismawati, ya, oh sebentar lagi engkau akan menjadi seorang istri. Jadilah seorang istri yang baik, istri yang soleha, ya, istri yang betul-betul taat kepada Allah dan taat kepada sang suami. Karena apabila sudah menikah, ketaatan sang istri, ya, bukan lagi kepada orang tua, bukan. Jadi ranking pertama ketaatan itu adalah kepada sang suami, ya. Kita sebagai orang tua ini hanya mengarahkan saja, membimbing. Banyak mohon maaf Bapak Ibu sekalian, anak-anak kita sampai setahun 2 tahun ya sama. Karena ngapo, karena orang tuanya terlalu, nah ini kalimat terlalu ikut campur dalam rumah tangga, ya. Jadi akhirnya ya minum dini. Nah ini kami harapkan kepada kita selaku orang tua, tentunya kita hanya melihat saja, membimbing, mengarahkan, ya, orang anak itu, dan yang memberikan kesimpulan adalah anak itu sendiri, ya. Nah kemudian Rismawati dalam rumah tangga juga senantiasa akimi sholat, mendirikan sholat, ya, karena itu merupakan fondasi yang sangat kuat dalam rumah tangga. Banyak terjadi keributan dalam rumah tangga, perlu ditanya, mungkin sholatnya ya belum sempurna, belum baik, ya. Apabila rumah tangga sudah mendirikan sholat, ya, saudara mukminin, ya, dan Rismawati, insya Allah, ya, pengaruh-pengaruh setan yang akan berusaha untuk merusak hubungan suami istri dalam rumah tangga, insya Allah tidak akan sampai. Karena kekuatan itu adalah iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah kemudian yang berikutnya, saudara mukmin dan Rismawati, apabila mendapat rahmat, nikmat, rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, senantiasa bersyukur. Loh, cara bersyukur dalam Islam meningkatkan keimanan kita. Kalau tadinya selama ini lo mukminin belum sembahyang Jumat, udin nikah ini Jumat ikhlo, jangan tinggal lagi. Itu pula Rismawati, kalau selama ini kemudian tinggal sembahyang 5 waktu, jangan lagi, ya. Jadi dilaksanakan kecuali kalau datang bulan, ya. Nah kemudian dalam rumah tangga juga Rismawati dan mukminin tidak selamanya berjalan mulus, ya. Banyak rintangan, halangan, ya, dalam rumah tangga itu. Maka apabila itu didapatkan, maka kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sabar. Ya ayyuhallazina amanu, lain lebih soli bersolat Allah sendiri. Jadi orang yang beriman, sabar dan sholat merupakan 2 paket yang harus kita pegang dalam rumah tangga. Apabila itu yang kita lakukan, Allah sendiri, Allah itu berserta orang-orang yang sabar. Jadi sabar dalam Islam ini, Risma dengan mukminin, menahan. Apa yang ditahan? Mulut kita jangan murah berkata. Rismawati itu pula, jangan menyinggung, ya. Kemudian menahan tangan, jangan dikit-dikit karena gulai ini lemak atau kurang masin, kurang garam, mulai lamban ke tangan. Nah ini tidak sabar itu. Jadi sabar dalam Islam artinya adalah menahan. Dan kami semua yang hadir pada saat ini mendoakan, ya, kepada kedua calon mempelai, mudah-mudahan menjadi rumah tangga yang baik, ya, sakinah, mawadah, warahmah, dan sa'adah, ya. Jadi ditambah sa'adah ini adalah rumah tangga yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir, kepada mukminin dan Rismawati, dalam rumah tangga ciptakan sifat adil, ya. Adil pada diri sendiri, adil pada istri, adil pada sang suami, adil dalam berbagi, dan adil dalam hubungan silaturahmi kepada kedua belah pihak. Ya, mertua dan orang tua adalah sama di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan dibeda-bedakan. Itu saja pesan-pesan agama secara singkat yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya khususnya calon mempelai dari umum kepada kita sekalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.